Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat datang ya untuk Bapak dan Ibu di room meeting untuk persiapan implementasi P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMK Negeri 1 Bandung di semester 1. Ya, kami mohon maaf Bapak dan Ibu sebelumnya karena telah menyita waktu weekend Bapak dan Ibu untuk hadir di pertemuan hari ini, tapi insya Allah tidak akan lama dan insya Allah juga apa yang akan kita laksanakan hari ini akan mempermudah kita untuk bisa melaksanakan implementasi P5 selama kurang lebih 3 minggu ya di SMK Negeri 1 Bandung. Karena Bapak dan Ibu dalam setiap mapel dari yang kita ampu itu ada tanggung jawab untuk melaksanakan P5 ya. Sehingga Bapak dan Ibu, jikalau kita melaksanakan sendiri gitu, pasti akan kesulitan ya, banyak kesulitan. Kenapa? Karena mungkin saja dimensi atau tema yang diampu untuk P5 itu jauh dengan background education kita. Misalnya saya mengampu IPAS, tetapi misalnya di kelas 11, saya mengajar kelas 11 untuk P5. Misalnya ternyata tema yang diusung oleh SMK Negeri 1 Bandung adalah suara demokrasi, gitu ya. Itu kan jauh sekali latar belakangnya dari saya pribadi dan mungkin Bapak dan Ibu juga. Nah, oleh karena itu pasti kita membutuhkan strategi ya, karena masing-masing kita yang memang mengampu mata pelajaran yang diamanahkan dengan unsur P5 itu secara keilmuan atau substansi materi mungkin sangat-sangat berbeda. Oleh karena itu SMK Negeri 1 Bandung kita sudah mengadakan berbagai macam persiapan, termasuk diantaranya adalah diawali dengan adanya workshop khusus tentang P5. Nah, mungkin ada Bapak dan Ibu yang ada di sini itu belum mengikuti untuk workshop P5 dikarenakan belum ada di SMK Negeri 1 Bandung atau belum diplot untuk mengajar pelajaran tertentu ya. Misalnya di sini ada Bu Nining dan ada Pak Taufik yang waktu itu belum hadir di SMK Negeri 1 Bandung ya. Lalu juga ada Bu Indah yang waktu itu belum ada penugasan untuk mengajar mata pelajaran informatika bersama Bu Ida dan Pak Hendra. Nah, tapi tidak apa-apa karena kami yakin bahwa Bapak dan Ibu adalah the fast learner ya. Jadi insya Allah pasti akan bisa mengejar ketertinggalan ya dari apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Karena di workshop P5 yang dilaksanakan di bulan Juli, itu kami berhasil untuk membuat modul ya, rereongan. Jadi ada beberapa modul yang memang sudah ready gitu untuk bisa diimplementasikan atau sebagai acuan karena modul tersebut kan adalah rencana pembelajaran ya yang memang disempurnakan dengan adanya item-item tertentu begitu ya. Nah, sebetulnya kami betul-betul ingin menyiapkan dan memfasilitasi pada Ibu semua yang mengajar sehingga memang pada saat mengajar itu bisa substansi yang disampaikan ke siswa dapat gitu ya. Begitu pula dengan penguatan nilai-nilai karakter dari P5 dan juga nilai-nilai kebajikan universal yang memang harus ditransfer ke siswa atau murid kita yang ada di sekolah ya. Nah, Bapak dan Ibu,
sedikit mungkin saya akan share screen terlebih dahulu mengenai schedule ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan jadwal yang akan dijelaskan oleh Bu Risti. Lalu saya akan juga menjelaskan untuk materi yang pertama ya, kira-kira sequencing atau runutannya seperti apa per harinya begitu, dan nanti juga akan ada dari Bu Ulfa ya, karena untuk yang pertama kita ada 2 materi dulu untuk kelas 10 dan kelas 11. Yang kelas 10 adalah gaya hidup berkelanjutan, dan untuk kelas 11 itu suara demokrasi ya. Oke, saya juga lagi nego untuk gaya hidup berkelanjutan itu ada guru tamu, begitupun dengan suara demokrasi ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu ya, mungkin mengingatkan kemarin apa yang sudah kita kerjakan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, jadi pemetaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini ada kita itu di kelas 10, itu ada 3 tema ya, mencakup 1 semester, ya, itu ada gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Sedangkan di semester 2 kita akan di kebekerjaan ya. Lalu untuk kelas 11 kita ada suara demokrasi dan kebekerjaan. Lalu juga untuk semester 2-nya, ini semester 1, semester 2-nya berekayasa dan berteknologi. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, jumlah jam P5 per tahun itu diperoleh dari jumlah P5 per mata pelajaran yang diampu oleh kita semua. Itu ternyata di kelas 10 memang lebih banyak ya. Di kelas 10 itu 288 JP, sedangkan di kelas 11 itu 144 JP ya. Seperti itu. Dan Bapak dan Ibu, untuk kapan kita akan langsung menerapkan atau implementasi P5 ini adalah hari Selasa ya. Jadi hari Senin masih jadwal biasa. Kenapa? Karena kami dari kurikulum memang ada beberapa obstacles yang ditemui. Pertama, terkait dengan blocking jadwal. Berarti kita blocking jadwal untuk 2 hal. Yang pertama adalah inkubator bisnis dan yang kedua adalah P5 ya. Lalu yang kedua adalah koordinasi dengan bidang kerja yang lain, khususnya adalah sarana dan prasarana ya. Karena untuk P5 ini kita akan plot lebih banyak menggunakan aula atas dan aula bawah. Jadi nanti ada kelas yang namanya kelas besar ya, di mana kelas besar itu yang memungkinkan nanti pengajarnya yang di depan misalnya dari guru tamu atau perwakilan dari kita gitu ya. Nanti yang lainnya Bapak dan Ibu bisa menyimak begitu. Jadi sebenarnya untuk P5 ini insya Allah Bapak dan Ibu tidak akan memberatkan, justru mungkin lebih nyaman ya. Karena selama beberapa hari ini kita memang fokusnya akan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Dan sekali lagi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kita acuannya atau targetnya itu bukan capaian pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu lepaskan jubah-jubah mapel Bapak dan Ibu begitu ya. Saya tidak mengajar IPAS. Bu Nina tidak mengajar bahasa Inggris, Bu Risti tidak mengajar PKN, Pak Hendra tidak mengajar informatika, begitu ya. Lalu Pak Hari tidak mengajar matematik, Pak Embe tidak mengajar pendidikan Pancasila, Pak Rahmat tidak mengajar PJOK, tetapi kita mengajar di sini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selama waktu yang sudah diplot, kita akan stick to ya, kita akan melaksanakan skenario-skenario yang berhubungan dengan P5. Jadi mapel-mapel yang Bapak Ibu ampuh mohon untuk dilepaskan terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita dari sini akan
ke Bu Risti. Bu Risti akan menjelaskan mengenai jam, pembagian jam ya, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu seperti apa dilaksanakannya. Silakan Bu Risti, saya akan stop sharing. Halo Bu Risti. Ya Bu. Ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mungkin untuk penjadwalan ketika selama kita pembelajaran P5. Nah, sebentar ya. Izin share screen. Nah, ini di sini ada sampel untuk jadwal nanti kita selama P5. Untuk kelas 10 sendiri yang sebagaimana telah dijelaskan tadi Ibu Dini bahwa jumlah jamnya itu lebih banyak dibandingkan kelas 11. Sehingga untuk kelas 10 sendiri untuk P5 ini. Dan di sini saya membagi untuk kelas 10 itu kita blok selama 3 hari. Mungkin ada yang nyebrang ke hari Kamis. Sekitar 3 jam ya Bapak Ibu. Nah, mulai dari hari Senin sampai hari Kamis di akhir. Nah, di sini ini pelajarannya mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan untuk ruangannya 10 AKL 1 ini menggunakan aula atas. Sementara untuk yang mendampingi 10 AKL 1 ini di sini ada Pak Njang dan Bu Indah Nur Saifa. Seperti itu, ini untuk kelas 10. Kemudian untuk kelas 11-nya, karena kelas 11 ini hanya 19 jam dalam per minggunya, untuk P5-nya sendiri akan dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat. Nah, di sini contohnya kelas 11 AKL 1. Untuk mata pelajarannya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian tempatnya sama, aula atas, karena kan tadi kelas 10-nya hanya Senin sampai Rabu, sehingga Kamis Jumatnya akan dipakai oleh kelas 11 aula atasnya seperti itu. Dan untuk yang mendampinginya di kelas 11 AKR 1 ini ada Pak Wahyu dan Bu Eka Sari. Nah, kemudian untuk mungkin untuk guru-guru kelas 12 yang mengajar juga di kelas 12 nanti waktu mengajar di kelas 12. Karena ini rata-rata setiap kelasnya itu di handle oleh 2 orang, mungkin nanti bisa gantian dulu sama temennya ketika ada jam ngajar di kelas 12. Ya, seperti itu. Karena kalau untuk kelas 12 sistem blok seperti itu. Mungkin sekian untuk penjadwalan. Kalau ada pertanyaan, mangga boleh ditanyakan kembali. Oke, baik. Terima kasih Bu Risti. Jadi kita konfirmasi ya sekali lagi Bapak dan Ibu untuk penguatan bahwa kelas 10 itu akan dilaksanakan Bu Risti dari hari Senin sampai hari Rabu ya. Halo? Panis, Bu. Bu Risti? Halo Ya. Bu Risti? Oke. Berarti untuk kelas 10 itu bisa dilaksanakan di hari Ada Senin suaranya, Bu? sampai Rabu ya? Halo? Iya, ada.
Bu Risti berarti hari apa untuk kelas 10 hari Senin sampai Rabu. Iya, betul, untuk kelas Sedangkan 10 dan hari hari- Senin sampai Rabu. Oke. Untuk kelas 11 hari Kamis Jumat ya. Jadi Bapak dan Ibu oke. Pelaksanaan P5 Iya, betul, Bu. ya. Mohon dikoreksi nih Bi kalau saya salah Bu Risti ya. Pelaksanaan P5 kita dimulai untuk kelas 10 itu dari tanggal 20, 21, lalu nanti dilanjutkan tanggal 26, 27, 28 gitu ya. Nanti dilanjutkan lagi tanggal 3, 4, 5 kalau nggak salah. Ini sampai 5 Oktober ya untuk kelas 10, betul nggak? Ya, betul, Bu. Oke. Sedangkan untuk kelas 11 berarti dimulai dari tanggal 20 dan 21 Oktober. Oktober. Dimulai dari tanggal 22 dan 23 September, 29 dan 30 September, serta 22. tanggal 6 dan 7 Oktober. Iya, Gitu betul. ya Bapak dan Ibu. Nah, itu kira-kira. Jadi kelas 10 Senin, Selasa, Rabu, kelas 11 Kamis, Jumat. Nah, karena kelas 11 memang waktunya lebih sedikit dibandingkan kelas 10 ya. Itu dulu. Nah, kemudian seperti apa sih tim teaching untuk P5 ini? Nah, Bapak dan Ibu saya mohon izin share screen. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah ya Bapak dan Ibu pada saat mengajar P5 itu bukannya tambah pusing, tapi insya Allah nggak pusing gitu ya. Kita berusaha seperti itu. Jangan sampai Bapak dan Ibu jadi pusing gara-gara P5. Karena kalau misalnya dilaksanakan per mapel dan menjadi tanggungan pribadi atau personal, ini akan sangat, menurut saya sih challenging banget ya. Udah harus siap dengan materi, terus dalam waktu yang lama mengajar sendiri gitu ya, keluar dari substansi yang kita kuasai, itu menurut saya kalau saya pribadi sih kayaknya akan berat banget gitu ketika saya harus mengajar suara demokrasi, kewirausahaan gitu. Tetapi ini kita udah punya modul yang kita sudah buat bersama gitu ya, rereongan. Lalu setelah itu juga kita akan mengajar tim teaching. Nah, kenapa kami decide untuk mengajar tim teaching? Karena dengan jumlah waktu mengajar yang sangat banyak, begitu perharinya, itu akan menguras energi, waktu, konsentrasi, dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya tim teaching, saya pikir ketika lebih leluasa dan lebih fleksibel untuk berkolaborasi gitu ya, dan pembelajaran juga lebih menarik. Nah, di sini kita lihat untuk 10 AKL 1 itu Panjang dan Bu Indah, AKL 2 Panjang dan saya. Nah, misalnya gini Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu yang memang punya jam mengajar yang lebih dari 24 jam dan mengajar di 2 strata atau 2 tingkat, itu kemungkinan akan kita plot di 2 kelas. Tapi untuk Bapak dan Ibu yang mengajarnya kurang dari 24 jam, ya, dan 1 tingkat gitu, kita akan plot di 1 kelas. Jadi selama Bapak dan Ibu mengajar P5 Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, for example, untuk kelas 10 ya, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, kita akan plot Bapak dan Ibu untuk mengajar di 1 kelas saja atau maksimal 2 kelas. Tapi yang 2 kelas, mohon maaf Bapak dan Ibu jangan komplain ya. Kenapa? Karena memang berdasarkan dari jumlah jam pelajaran yang Bapak Ibu ampuh dikalikan dengan kewajiban untuk menunaikan P5. Jadi kami sudah menghitung gitu ya. Seperti itu. Contohnya Panjang. Panjang berarti ngajar di 10 AKL 1 dan AKL 2 ya. Nah, Pak Rahmat dan Bu Yuliawati ini mengajar di 10 AKL 3. Bu Ulfa dan Bu Dwi Rizka akan mengajar di 10 AKL 4. Lalu Bu Risti dan Bu Nining akan mengajar di 10 MPLB 1. Nah, Bu Nining berarti beliau mengajar juga di 10 MPLB 2 gitu ya. Bu Ida dan Bu Suci
mengajar di 10 MPLB3. Nah, Bu Ida ada 2 kelas nih, MPLB3 dan 10 PS1. Bu Ida juga dengan Bu Nurbaiti nih di 10 PS1. Bu Nurbaiti berarti ngajar di 2 kelas, 10 PS1 dan 10 PS2 ya. Pak Asep ngajar di 10 PS2. Mungkin di bawah juga Pak Asep ada lagi ngajar di kelas 11 ya, dicek dulu. Jangan keliru ya Bapak dan Ibu, pilih gitu ada yang mengajar ngaceleng dari kelas 10 dan kelas 11. Berarti kalau ngaceleng jadwal kelas 10 kelas 11 berarti jumlah mengajar P5-nya full Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi karena Bapak dan Ibu mengajar tim teaching, kami rasa itu akan sangat membantu meringankan ya. Lalu yang mengajarnya double, misalnya di kelas 10 nih kayak Pak Enjang, 10 AKL 1 dan 10 AKL 2 nih gimana harus ngajegang? Tidak perlu. Berarti kita nanti bisa mengajar Bapak dan Ibu pada saat di aula ini disatukan aja kelas 10 AKL 1 dan kelas 10 AKL 2. Selain sesi materi umum misalnya secara keseluruhan yang nanti akan disampaikan oleh pembicara utama di depan, begitu ya. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu ya, ini 11 ULP1 misalnya oleh Bu Ulfa dan Pak Nuryadi, lalu 11 ULP2 oleh Pak Yayat dan Pak Taufik gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Lalu mudah-mudahan ini sudah clear ya. Kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu bingung misalnya tinggal ketik namanya aja, saya ngajar di berapa kelas gitu ya. Nah, misalnya saya hanya ngajar di 1 kelas aja gitu. Kalau misalnya Bu Nurbaiti nih ya, kenapa namanya jadi Nurbaitai ini? Nah, Bu Nurbaiti, nah, tandemnya bersama Bu Ida dan bersama Pak Asep di sini ya. Oke. Bu Risti, Bu Nurbaiti pakai I ya. Oke. Ya Bu, mangga punten nanti diganti. Oke. Nah, misalnya ini ya Bapak dan Ibu, jadwal P5 untuk hari pertama. Kita akan buat perharinya seperti apa. Nah, untuk yang suara demokrasi, Wayahna harus buat juga yang sama gitu ya. Ini leadernya adalah Bu Ulfa. Ya. Misalnya, misalnya nih, kita aktivitasnya lebih lenggang aja ya Bapak dan Ibu. Misalnya karena ini kan bukan untuk mencapai capaian pembelajaran, tapi nilai-nilai profil pelajar Pancasila di mana ada salah satu dimensinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita akan laksanakan sholat duha dulu gitu, diberikan waktu yang lebih leluasa nih untuk kelas 10 dan kelas 11 ya. Karena kan memang apa yang kita kejar itu adalah ke nilai-nilai di profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi dan juga nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, di sini pembelajaran atau paparan materi umum ini ada disampaikan misalnya untuk gaya hidup berkelanjutan oleh saya misalnya ya, secara pleno nanti untuk 1 aula misalnya dari jam 8 sampai jam 9.30, nanti ada istirahat, lalu ada ice breaking, lalu Bapak Ibu nanti ada aktivitas per kelas nih, harus standby jam 10.15 sampai 12.15, lalu istirahat, lalu ada ice breaking lagi 15 menit, ada presentasi ya di sini per kelas, lalu nanti kesimpulan dan penutupan. Nah, pada saat paparan materi umum Bapak dan Ibu nanti kami akan menyediakan juga kursi di aula gitu ya, sejumlah pengajar P5 baik yang di kelas 10 maupun di kelas 11. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tetapi untuk paparan materi umum mungkin nanti akan lebih ke pleno gitu ya. Jadi akan ada pembicara utama yang memaparkan materi umum begitu. Lalu aktivitas per kelas juga kita akan sampaikan aktivitas per kelasnya apa misalnya nanti. Lalu untuk presentasi berarti anak-anak presentasi ya, karena sudah ada modul P5 yang sudah dimasukkan oleh saya ini misalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kami sudah siap di sini nih untuk P5 kelas 10 semester 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, 6, 7, 8, 9 ya, tapi kita plot di sini jadi 9, jadi 8 karena 1 hari Senin itu kita belum ready ya. Ini modulnya, ini materinya. Nih misalnya materi pertama ini seperti ini. Perubahan iklim ya, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Ini adalah salah
beberapa dari item gaya hidup berkelanjutan yang di-sharing oleh United Nations ya, oleh PBB begitu. Dan ini juga sudah ada video-video yang siap untuk ditampilkan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kira-kira itu nanti kita 8 hari ya insya Allah gitu untuk kelas 10 dan untuk kelas 11 6 hari, hari Kamis dan Jumat. Kita akan bersama-sama untuk melaksanakan atau mengimplementasikan P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMK Negeri 1 Bandung. Adapun terkait dengan penugasan dan lain-lain, misalnya anak-anak diminta bawa krayon gitu ya untuk besok mereka akan bikin buat presentasi. Mohon maaf Pak dan Ibu, nanti bisa kami akan informasikan selanjutnya secara umum ya kepada siswa-siswi kita. Oke, itu kira-kira mungkin Bapak dan Ibu untuk informasi yang kami sampaikan. Mangga, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan kami buka sesi tanya jawab. Mangga, apakah sudah clear tadi apa yang disampaikan Bapak dan Ibu? Nah, untuk yang kelas 11 itu berarti, sorry ya, ini berarti cuma 6. Ini berarti tanggung jawab dari tim pengembang Suara Demokrasi untuk bisa mengcover dan menyediakan materi pembelajaran untuk 6 hari ya. Begitupun nanti kan akan kebagian semua tim setelah gaya hidup berkelanjutan, ini Suara Demokrasi, nanti dilanjutkan dengan kewirausahaan dan lain-lain Bapak dan Ibu. Itu kira-kira, mangga ada yang mau didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Budin. Enggak. Oke. Saya kan baru di Profil Pancasila seperti ini, karena saya megang 5 kelas. Kalau sekarang kan yang ditanggung jawabin 2 kelas, PS3 sama PS4. Berarti untuk 8 hari ke depan fokusnya adalah 2 kelas ini untuk menyampaikan P5-nya, gitu ya Bu? Iya, betul. Betul Bu Febri. Jadi kita tidak mengajar IPAS ya, tetapi kita fokus ke skenario P5 selama 3 minggu ini berarti ya. Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu untuk kelas 10. Intinya 8 kali pertemuan. Untuk kelas 11, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat. Terus Bapak dapat 2 kali. Oke. Gitu. Jadi intinya diabaikan dengan jadwal yang biasa kita lakukan. Ya, jadwal yang biasa tuh diabaikan. Ya, jadi kita tidak mengajar IPAS, tidak mengajar matematika, tidak mengajar agama, tidak mengajar PKN, Penjas, Kes, kita tidak mengajar informatika, kita tidak mengajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu ya, sejarah, tetapi kita fokus mengajar P5. Karena sejatinya, sebetulnya
P5 itu terkandung gitu ya, maksudnya menjadi beban kerja untuk masing-masing dari Bapak dan Ibu. Adapun kita memang dibuat plot blok seperti ini untuk menyiasati supaya tidak terlalu berat, ya kan? Karena kalau misalnya dijadikan beban kerja untuk perorangan itu akan sangat berat. Pertama kita dalam membuat modul, ya kan? Lalu yang kedua, bagaimana kita keluar dari cangkang kita gitu ya untuk mengajar yang di luar apa yang kita kuasai substansinya. Yang ketiga adalah persiapan dan lain-lain. Jadi dengan seperti ini mudah-mudahan bisa membantu semua dari kita gitu ya, tetapi secara esensi dan yang terpenting adalah tentu saja pembentukan karakter dan nilai-nilai kebajikan itu memang nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung di nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila itu tetap bisa yang tertinggi itu levelnya terinternalisasi di siswa-siswi kita, ya kan? Itu kira-kira. Ya, berarti Oke. kalau melihat jadwal yang Ibu share untuk gaya hidup berkelanjutan, berarti kita kan mulai di tanggal 20 nih yang kelas 10. Itu bisa dinyatakan seperti kuliah umum dulu untuk semua kelas 10. Betul, karena kalau Bapak dan Ibu nanti lihat jadwal, kemungkinan kita akan memakai aula atas dan aula bawah. Jadi aula atas untuk 6 kelas mungkin ya, aula bawah untuk 4 kelas, dan sisanya akan ada di ruangan-ruangan. Jadi akan ada 2 pengampu atau 4 pengampu. Yang satu pengampu umum di aula atas, yang kedua pengampu umum di aula bawah, lalu wayahna yang kelas yang tidak kebagian di aula atas dan aula bawah yaitu mengampu sendiri gitu. Ya, karena nggak mungkin kita memasukkan semua siswa ke aula atas ke aula bawah kan, nanti bisa kekurangan oksigen. Tapi materinya kan udah ada, jadi tinggal disampaikan aja. Itu kira-kira. Ya, makasih Bu Dini. Ya, sami-sami. Mangga silakan Bu Vera ya ini ya, FD. Mohon izin Bu Din, ini Bu Farah, ini Farah Bu. Oh Bu Farah, oke silakan Bu Farah. Mohon izin Bu Dini, Farah kan tadi lihat kebagian jadwal untuk menjadi koordinator kelas 11 ya Bu ya bersama Bu Novi. Nah sebelumnya kan Farah memang mengajar di 2 sekolah ya Bu ya. Karena untuk jadwal di SMK itu hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya khusus yang di Cimahi. Nah takutnya kalau 3 minggu Farah mengampu Bu Farah ngajar kelas berapa? Kelas 10 Ibu. Kelas di sini 10 PS. jadwalnya coba ya kita lihat. Di sini Farah. Oh iya mangga Ibu. Di sini Farah ngajarnya 11 PS2 Ibu, koordinatornya ke 11 PS2 bersama Bu Novi. Oh oke. 11 PS2 berarti kebagian hari Kamis Jumat ya. Nah ini kayaknya Bu Risti bisa ditukar aja ya. Boleh Ibu. Karena maksudnya daripada Bu Novi ngajar sendirian, kita cek dulu yang Bapak dan Ibu yang ngajar di double di kelas 10-11 juga gitu. Jadi kan nothing tulus ngajar ditukar sama Bu Farah karena memang beliau harus mengajar di kelas 10 atau kelas 11. Karena kalau nggak ditukar ini Bu Novi akan one man show ya, one woman show. Kamis Jumat, udah gitu dari hari pagi sampai sore kayaknya berat banget. Ya. Oke. Karena kan Farah juga nggak mungkin ya Bu meninggalkan di sekolah di Cimahi Kamis, karena kan emang hanya Kamis Jumat aja. Takutnya 3 minggu ketinggalan materinya gitu. Iya betul. Ya kita cari win-win solution aja. Iya sami-sami Bu Farah. Ya terima kasih Ibu. Sami-sami. Mangga silakan yang lainnya ada yang mau bertanya lagi atau ada yang ingin didiskusikan. Izin bertanya Bu, ini dengan Indah. Bu Indah ini? Ya Bu. Ya silakan Bu Indah. Ini kan Indah kebagian di 10 KL 1, terus tadi jadwalnya katanya Senin, Selasa, Rabu, dan sudah ada plotnya. Kalau misalnya sudah diplot seperti itu, apakah jadwal kelas 12 akan berubah dan kelas 11 juga berubah Bu? Gitu. Kalau Bu Indah selain ngajar P5 ngajar di mana? Kelas 10 informatika, kelas 11 accurate, kelas 12 ABSS Bu. Oh, kelas 12 ABSS. Coba mungkin ini yang bisa jawab Bu Risti, kelas 11, kelas 12 nasibnya gimana nih?
Iya, Kan maksudnya kelas ke situ, 11 Bu. accurate sama ya. Mangga Bu Iya. Risti. Iya Bu, jadi gini, untuk memang ada beberapa guru yang mengajar di kelas 12 dan ya kelas 12 ya Bu, terutama yang Bu Indah mungkin 12-11, kalau yang lain mungkin hanya kelas 12 aja. Jadi kemungkinan mungkin ketika P5 nanti ketika ada jadwal ngajar di kelas 11 atau kelas 12, minta bantuannya untuk ke temennya gitu Bu. Oke. Sama Jadi mah Bu mengampu di Indah nggak situ. jadi masalah nih. Bu Indah tandemnya sama Panjang. Panjang nanti tandemnya sama saya. Jadi ini kelas 10 AKL 1, 10 AKL 2 nanti pada saat session per kelompok kita bisa satuin. Oh, Jadi iya. nggak apa-apa bisa dihandle sama saya Panjang. Oh ya, siap. Kalau Terutama lagi yang minggu kalau Bu depan. Indah lagi ini ya bertugas di kelas 11 ya atau kelas 12. Kalau tidak ada mohon untuk kembali ke aula Siap. gitu nanti bareng-bareng sama saya dan Panjang, oke? Ya, siap Bu. Paling cuman buat minggu depan aja sih Bu, karena mau ada remedial dulu kan buat kelas 12. Ya, it's okay. Terima kasih Ya. Bu. Ya. Mangga ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin kita diskusikan? Apakah sudah clear Bapak dan Ibu? Kalau clear atau sudah jelas, mohon memberi reaksi tanda jempol. Biar saya tahu Bapak dan Ibu ada di room ini bersama kami sekarang. Budin, Silakan kalau sudah clear memberikan tanda jempol. Budin, mohon Ya. izin. Ya. Ini untuk apa namanya jadwal dari mulai minggu pertama sampai minggu terakhir itu bisa diminta nggak, misalnya apakah nanti untuk kelas 10 proyeknya yang harus dikerjakan oleh siswa itu apa, itu sudah ada ya? Iya, betul Janten. Kita dari masing-masing tim, kalau saya sih fokus ke mengerjakan gaya hidup berkelanjutan, itu saya lagi ongoing progress untuk mengerjakan semua skenario pembelajaran beserta medianya yang disiapkan gitu ya. Tapi memang belum semuanya nih Bu Nina ya. Karena saya juga memang terkendala beberapa hal, jadi mudah-mudahan nanti hari Senin udah beres, nanti saya share semuanya di Drive ya. Gitu. Dan begitupun untuk yang Suara Demokrasi, itu timnya Bu Ulfa, itu saya harapkan juga bukan hanya sekedar selesai modul, tetapi juga semua skenario dan media pembelajarannya sudah disiapkan untuk 6 hari ke depan gitu ya, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat. Itu kira-kira Bu Nina. Jadi semua dari kita itu hanya tinggal mengadjust dan kantunder gitu ya. Karena untuk untuk administrasi yang berkaitan dengan pengajaran dimulai dari modul ajar sampai modul ajar P5 sampai dengan media itu kita udah ready. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, ini adalah tanggung jawab per tim ya. Jangan kayak saya ini gaya hidup berkelanjutan, saya juga meminta masukan dari teman-teman lain yang memang pada saat itu bekerja di gaya hidup berkelanjutan begitu. Lalu untuk Bu Ulfa juga sama, nanti yang bekerja di kebekerjaan gitu ya, itu juga sama gitu ya, kami akan minta bantuannya. Dan begitupun yang ada di kewirausahaan juga sama, kami akan minta bantuannya begitu Bapak dan Ibu. Nah mudah-mudahan ini memperingan tugas kita ya, semua dibandingkan harus per orang dengan banyak modul dibuat dan tandem, nggak ada tandem gitu ya, sendiri menyiapkan segala sesuatu. Mudah-mudahan kalau dibuat seperti ini lebih lebih prepare dan lebih meaningful ya, dan bisa lebih enjoy, lebih menyenangkan. Itu kira-kira Bu Nina. Ya, satu lagi mungkin Budin, kan saya selain ngajar di kelas 10, saya juga ngajar di kelas 12 ya. Ini mah hanya untuk ini lagi. Jadi untuk yang kelas 12 mah kan mereka nggak dapat ya pelajaran P5 ini. Jadi jadwalnya mereka sama seperti jadwal sebelumnya ya, yang kemarin-kemarin. Betul. Nah, jadi ketika ada misalnya saya hari Selasa dan Rabu itu harus ngajar di kelas 12, berarti saya ngajar dulu di kelas 12. Sedangkan kelas P5-nya boleh dihandle oleh
tim saya gitu ya? Belum tentu Bu Nina. Karena bisa jadi Bu Risti itu bikin plot yang baru. Oh iya iya. Nah, Bapak dan Ibu ya dengan sistem blok ini memang jadi tantangan juga buat kurikulum gitu, tapi kami berusaha seoptimal mungkin untuk bisa mengakomodir apa yang memang harus menjadi tuntutan dan apa yang harus dipelurukan begitu ya, tanggung jawab mengenai implementasi kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Bandung gitu. Salah satunya memang dengan sistem blocking untuk inkubator bisnis misalnya dan P5. Maka dari itu memang jadwal tidak bisa statis ya, tidak bisa statis. Dan itu juga sebenarnya kalau misalnya to be honest, ini tidak nyaman untuk semua pihak sih, sebetulnya terutama untuk kurikulum yang harus bolak-balik bikin jadwal gitu ya. Tapi memang inilah kebutuhannya yang harus kita hadapi saat ini gitu. Kalau misalnya tidak seperti ini ya memang tidak akan bisa terrealisasi program-program tersebut. Dan yang pasti memberatkan untuk Bapak dan Ibu statis, tapi mungkin akan sangat memberatkan kalau P5 menjadi tanggung jawab perorangan gitu Bu Nina. Jadi seperti apa jadwal kelas 12-nya ya nanti kita akan sama-sama menunggu informasi yang akan di-launching oleh Bu Risti yang insya Allah mungkin kalau tidak hari ini ya besok ya. Tapi Bapak dan Ibu sekali lagi menginformasikan untuk P5 di kelas 10 kita akan mulai di hari Selasa. Kenapa? Karena yang pertama terkait dengan persiapan, terutama berkaitan dengan harus koordinasinya kami dengan bidang-bidang yang lain, terutamanya adalah sarana dan prasarana. Itu kira-kira. Oke, siap. Hatur nuhun. Sami-sami. Mangga yang lainnya masih ada. Kita buka kolom chat. Oke. Baik. Mangga Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin kita diskusikan? Oke. Kalau mudah-mudahan Bapak dan Ibu setiap kelas ini ada yang mewakili, misalnya hari ini saya dan Panjang hadir, lalu kita cek dulu ya, Bu Yuliawati hadir, Bu Ulfa hadir, Bu Risti hadir, Bu Nining hadir, Bu Ida dan Bu Suci hadir nggak? Bu Suci hadir. Kemudian Bu Ida dan Bu Nurbaiti hadir. Terus Bu Nurbaiti sama Pak Asep ini double, dua-duanya hadir. Pak Edi dan Bu Febri satu hadir Bu Febri ya. Terus Bu Nina sama Pak Hendra hadir, Bu Nina hadir. Bu Nina dan Bu Rani, Bu Nina hadir. Pak Wahyu dengan Bu Eka, Bu Eka hadir kalau nggak salah tadi Bunda Eka. Hadir ada. Iya, alhamdulillah Bun, makasih. Lalu Pak Wahyu hadir. Bu Lilis dan Bu Cahyani ini nih, Bu Lilis dan Bu Cahyani ya saya akan tulis mungkin karena nggak hadir dua-duanya. Bu Risti bisa tolong ditulisin. Jadi kita tahu ada satu kelas yang dua-duanya nggak hadir gitu. Jadi kita bisa lebih lebih untuk pendampingan lebih intensif gitu ya. Diutamakan untuk yang dua-duanya nggak hadir gitu hari ini karena takutnya khawatirnya nanti bingung juga. Bu Risti, halo, bisa ya Bu bintang ya ditulis ya. Pertama 11 AKL 2 dan 11 AKL 3. 11 AKL 2. Lalu selanjutnya Bu Yani dan Pak Iqbal dua-duanya hadir. Pak Embet dan Bu Teja nih, Pak Embet dan Bu Teja saya belum lihat Bu Teja. Bu Teja kayaknya masuk. Bu Teja ada masuk kalau nggak salah. Terlempar mungkin ya. Pak Embet ada Pak Embet. Oh Pak Embet nggak bisa. Jadi nih 11 MPLB 3. Nah ini Pak Hari dan Bu Teja, Pak Hari hadir, Pak Enu dan Bu Suci hadir, Bu Farah dan Bu Novi dua-duanya hadir, Pak Agus dan Bu Eti, Pak Agus hadir, Bu Vera dan Bu Eti, Bu Veranya hadir, Vera kayaknya hadir, terus Pak Yayat sama Bu Ulfa sama Pak Nuryadi, Bu Ulfa hadir, Pak Yayat sama Pak Taufik hadir. Jadi yang tadi ya, yang tidak hadir itu dua-duanya hanya 3 kelas. Nanti barangkali kita butuh
menginformasikan itu yang kita dahulukan ya, karena yang lain ada di ruangan ini. Dan itu jauh lebih efektif sih buat kita ya. Terima kasih banget Bapak dan Ibu, karena kalau ada 10 kelas yang nggak hadir gitu dua-duanya, waduh hari Senin kita bakal cukup struggling, cukup kewalahan mungkin. Oke, itu ya kira-kira Bapak dan Ibu. Tapi jangan khawatir, karena ini recording akan kami upload dan kami akan share dengan Bapak dan Ibu ya di grup gitu. Jadi kalau yang tidak dari awal atau tidak sama sekali mengikuti bisa melihat recording ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak dan Ibu? Kita masih ada 8 menit. Lagi Budin, ini kan mulainya hari Selasa untuk kelas 10, otomatis pembelajaran normal di kelas hari Senin ya Bu? Oh ya, hari Senin pembelajaran normal ya? Ya, baik. Terima kasih. Oke. Cekap katanya sambil jalan diskusi di grup, masih ada yang ngawahan untuk ngawahan hari Senin. Pak Embet lagi gegebegan ya, Sami ya. Sekali lagi berarti PR-nya adalah untuk tim pengembang dari modul gaya hidup berkelanjutan dan suara demokrasi, karena ini pertanggungjawabannya nggak untuk diri sendiri juga ya, tapi untuk keseluruhan tim yang ada di SMK Negeri 1 Bandung, untuk timnya Bu Ulfa dan untuk timnya gaya hidup berkelanjutan. Mari kita rereongan menyelesaikan modul dan administrasi demi kenyamanan semua pihak. Gitu ya Bapak dan Ibu. Janten kita ini programnya program gotong royong. Insya Allah hasilnya bisa optimal, tidak mengurangi substansi dan esensi. Oke. Ya, modulnya udah siap. Kalau modul mau udah siap ya. Yang ini yang harus disiapkan itu kalau saya terus terang Pak Hari adalah materi udah beres semuanya. Tapi mungkin saya akan memfikskan untuk skenario ya. Misalnya kayak apa yang dibutuhin sama siswa gitu ya. Misalnya siswa besok bawa krayon terus kita pakai kertas gitu ya, kertas apa sih yang gede gitu dari mereka bikin sesuatu gitu ya, penugasan misalnya seperti itu. Karena nggak mungkin kita ngajar 8 atau 9 jam per hari hanya materi saja gitu ya. Pasti harus ada aktivitas yang memang bermakna dan menyenangkan gitu. Nah, itu yang memang tengah kami persiapkan. Misalnya seperti yang tadi saya share. Nah, untuk hari hari pertama misalnya. Nah, ini materi ini udah ready ya. Air dan sanitasi misalnya, lalu produksi dan konsumsi ya. Karena untuk yang P5 gaya hidup berkelanjutannya itu ya memang seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat nih ya di option ini dari United Nations, apa aja sih yang menyangkut gaya hidup berkelanjutan itu? Sebenarnya nih ada food, mobility, consumer good, housing, leisure, sama general sustainable lifestyle. Ya, jadi ini ada makanan kan, gitu seperti itu Pak Hari. Nah ini yang kita capture gitu ya. Hari pertama kita tentang produksi dan konsumsi gitu ya. Hari kedua misalnya kita tentang air dan sanitasi gitu. Hari ketiga kita misalnya tentang kita akan ke project P5-nya sendiri untuk bikin untuk membuat barang-barang dari sampah anorganik gitu ya. Barang-barang yang misalnya seperti tas gitu ya. Terus seperti perhiasan ya. Kerajinan-kerajinan tangan dari bahan-bahan anorganik yang sampah anorganik ya. Seperti itu kira-kira. Itu Pak Hari janten modul mah udah siap ya. Tuh, modul udah siap. Cuman ini dari hari pertama sampai hari ke-8 ini kan harus ada skenario yang lebih fix supaya teman-teman yang memang pada saat mengampu ini kantun norolong gitu ya, terkadang ngemutan. Nah, ini dia yang jadi beban atau burden untuk per orang ya tentu saja ketika saya misalnya masuk di tim gaya hidup berkelanjutan, nah itu adalah jadi beban saya untuk menyediakan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi
gaya hidup berkelanjutan gitu ya. Bu Ulpa juga dan timnya sama gitu ya untuk di kelas 11. Berarti harus ready dari hari Kamis nih. Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat. Itu kira-kira. Budin? Ya. Barusan kan Budin mengatakan bahwa Budin sedang menginikan apa yang harus nanti dipersiapkan, seperti misalnya harus bawa krayon atau kertas atau apa. Nah, itu tuh disiapkan oleh sekolah juga gitu? Atau nanti? Iya, betul. Gimana? Oh, jadi anak tinggal membuat tuh ada semua. Yang memang disiapkan oleh sekolah, ada yang disiapkan oleh anak. Jadi misalnya kayak krayon, ya kita bikin misalnya peta konsep dari hasil siswa mengobservasi, ya kan, materi. Nah, itu kan nggak bisa kita menyediakan krayon untuk kelas 10 gitu. Jadi, pasti kita akan minta bantuan kepada siswa untuk membawa at least per grup. Gitu, Bu Nina? Ya, jadi sebelumnya sudah diberitahu ya kapan harus membawa apa gitu ya. Betul, harus diberitahu. Oke. Ya. Jadi ini sifatnya intinya mah adalah implementasi yang bentuknya kolaborasi bersama ya Bapak dan Ibu, tujuannya untuk meringankan beban mengajar P5 kalau ini dianggap sebagai beban ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah ini mah tidak akan jadi beban ya, tapi akan menjadi experience atau pengalaman yang menyenangkan kita mengampu dan memfasilitasi hal yang berbeda dari biasanya gitu ya, karena memang termaktub dalam kurikulum Merdeka di mana kita mempunyai kewajiban untuk mengajar 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang memang tidak acuannya itu bukan untuk mencapai capaian pembelajaran. Sekali lagi Bapak dan Ibu, selama 8 hari untuk kelas 10 dan 6 hari kelas 11, kita tinggalkan jubah-jubah mapel kita dan kita fokus ke P5 gitu yang insya Allah untuk semua persiapan pembelajarannya sedang kami persiapkan untuk mencapai 100% untuk kenyamanan kita bersama ya. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kita 14.30 kita sudahi ya Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan dan didiskusikan di WhatsApp group saja. Oke ya, semua yang berkaitan dengan modul, bahan ajar, dan lain-lain itu akan kami langsung share di drive-nya kurikulum ya, Bapak dan Ibu jangan khawatir. Tapi mohon waktu untuk saya bisa menyempurnakan dulu ya, dan tim Suara Demokrasi juga. Itu kira-kira Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan pertemuan ini walaupun mengambil waktu weekend kita tetapi setimpal karena pekerjaan kita insya Allah akan lebih ringan gitu di hari-hari berikutnya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan kolaborasinya ke depan juga siap kita nantikan, kita akan berkolaborasi bersama-sama. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat beristirahat kembali ya. Selamat berweekend ria bersama keluarga. Kita tutup dulu, sebelumnya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meni panjang eta. Saya stop